Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Merupakan pengalaman yang amat berkesan bagi tim Insight Papua kali ini, yang berkesempatan mengunjungi suku Dani di Lembah Baliem yang terletak di pegunungan tengah Papua. Udara yang sejuk, keindahan alam yang mempesona, serta kebudayaan mereka sungguh menakjubkan. Kedatangan saya di sini sudah dinantikan. Kepala suku dan beberapa warga desa ini menyambut kedatangan saya. Wah, wah, Dedung lauk, wah, 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 lauk mama. wah, wah, Dedung lauk, wah, 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 wah. Lauk mama. Terus tadi wah itu apa artinya? Selamat datang. Selamat datang, sambutan untuk saya. Kedatangan saya ke sini memang sengaja ingin tinggal bersama mereka. Tujuannya adalah untuk lebih mengenal dan memahami suku-suku dan tradisi adat istiadat suku-suku yang ada di pegunungan. Keramahan mereka membuat saya terasa nyaman berada di sini. Suku pedalaman ini menyimpan kekayaan tradisi dan budaya leluhur yang khas dan unik. Perang. Dalam sejarahnya, dahulu permasalahan batas wilayah antar suku seringkali menjadi pemicu terjadinya perang suku. Tradisi perang suku ini dikenal sebagai seremonial dan simbol heroisme masyarakat Papua. Salah satu keunikan kebudayaan Papua adalah upacara tradisional bakar batu. Upacara bakar batu diyakini sebagai salah satu warisan leluhur yang bisa menyatukan kelompok suku yang bertikai. Semua kelompok masyarakat yang ikut dalam upacara bakar batu amat bersuka cita. Dan ini menjadi sinyal awal yang baik bagi kerukunan hidup di Papua. Keragaman adat dan budaya Papua selalu menarik untuk dinikmati. Salah satunya, adat dan budaya suku Kamoro di Mimika, Papua. Suku Kamoro adalah kelompok adat yang mendiami sepanjang 300 km pesisir selatan Papua. Di kawasan ujung timur Indonesia ini, jumlah penduduk suku Kamoro sekitar 18.000 jiwa, terbagi dalam kurang lebih 40 kampung di Timika. Suku Kamoro memiliki beragam budaya yang unik dan bernilai tinggi. Bahkan, seni kerajinan ukirnya sudah mendunia. Nah, yang unik dari budaya ukiran suku Kamoro ini adalah tidak jarang dalam proses pengukirannya, mereka diiringi oleh musik tifa dan juga lantunan syair-syair yang didendangkan. Tujuannya adalah untuk menginspirasi dan mengilhami para pemahat ini, dan juga mengundang roh leluhur untuk hadir dalam proses pemahatan ini. Pagi itu, tim Insight Papua mendapat kesempatan melihat dan mengikuti kegiatan sekelompok suku Kamoro mencari dan memproses sagu yang disebut pangkur sagu. Sagu diperoleh dari pemrosesan teras batang rumbia atau pohon sagu. Untuk memperoleh sagu, mereka memilih pohon yang berusia 3 hingga 5 tahun. Pohon yang diperkirakan mengandung banyak sagu ketinggiannya sekitar 15 meter. Mentari telah lama menunggu kawan di malam hari yang dinantikan. Biar di dalam hutan moyang bisa melindungi ya, bahwa oh ini anak-anak adat yang datang.
cari sagu. Nah, tadi setelah batang pohon sagu yang keras-kerasnya dibuka, seperti ini dalamnya, isi sagunya. Kita pangkur dulu. Jadi kalau suku Kamoro, perempuan suku Kamoro harus bisa mangkur ya. Hasilnya seperti ini. Bubuk sagu ini dinamakannya amota apimi. Jadi amota itu sagu, apimi itu bubuk. Nih, nanti setelah ini diremas-remas, dikasih air, nanti disaring. Denyut nadi ekonomi Wamena terpusat pada pasar Jibama dan Sinakma. Di pasar inilah ratusan orang berkumpul melakukan transaksi jual beli terbesar di kota ini. Mereka datang dari berbagai wilayah di sekitar Wamena, daerah Kuruli, dan Pokondili. Kendati pasar tradisional, pasar Jibama ternyata rapi dan bersih. Interaksi sosial antar suku juga terjadi di sini. Bukan itu saja, pedagang yang berasal dari luar Papua atau kaum pendatang pun mencari penghidupan dan berbaur amat harmonis di sini. Sekitar 1068 suku asli Papua dengan ratusan bahasa yang dimiliki oleh masing-masing suku tersebut, ada satu hal yang mempersatukan mereka ketika mereka berkumpul dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Welcome to my paradise. Raja Ampat di Provinsi Papua Barat telah dikenal dunia internasional dengan keindahan alam dan surga bawah lautnya yang memukau para penyelam seluruh dunia. Ibarat surga kecil yang jatuh ke bumi, keindahan alam Raja Ampat yang menakjubkan mengundang decak kagum dunia. Lantaran memiliki kekayaan biota laut, kawasan ini diusulkan oleh pemerintah Indonesia sebagai situs warisan dunia kepada UNESCO. And the other aspect of Papua is the people, very friendly, very welcoming people, and we feel great here, and it's very relaxing. What I like about Papua is that it's a pristine environment, and the coral reef are in excellent shape, and also the biodiversity is quite unique, like nowhere else. I've never encountered anything that would make me feel any other way. So, I mean, it's not a question of people are after you with machetes or it's dangerous. I think the most dangerous part of getting here is, or being here is flying. It's just wonderful diving. That's really why I came. I heard that it was the best diving in the world, and I believe it is. It's truly remarkable. I come here every year. It's already 4 years. I come here every year because my wife works here. And I help her. I like the people. They are very friendly, and I think this place is one of the less paradise in the world. You can dive everywhere, or snorkeling everywhere. It's fantastic. Belum pernah ada masalah. Belum pernah ada masalah di sini. Aman sekali. Tidak ada pencuri, tidak merasa terancam. Ya, itu saja. Saya seperti di rumah. Saya seperti di Italia di sini. Orang ramah sekali. Saya senang. Anak-anak Papua yang berdiam di pelosok Kabupaten Jayawijaya pada hari itu ikut serta dalam acara seremonial yang digelar pejabat daerah. Mereka ikut tampil menari bersama dengan menggunakan busana adat dan menjadi hiburan tersendiri bagi tamu undangan. Putra-putri Papua dikenal memiliki talenta yang besar dalam berkesenian. Selain memperkenalkan kesenian dan tradisi leluhur, dalam setiap penampilan, mereka menunjukkan kekhasan tersendiri. Mulai dari kostum yang dikenakan, hingga aksesoris pelengkap yang menggambarkan kekayaan alam yang dimiliki oleh tanah kelahiran mereka. Yang juga melekat dalam tarian ini yaitu perlengkapan tari berupa busur panah. Menari dengan membawa panah, parang, dan tombak
bukan sebagai bentuk perlawanan. Ya, memang begitulah budaya Papua. Busur panah dipandang sebagai simbol dan budaya keseharian mereka. Setiap lelaki Papua sejak kecil sudah akrab dengan panah. Mereka sudah diajarkan cara berburu dan bertahan hidup bersatu dengan alam. Di balik semangat yang membuncah di mata anak-anak Papua ini, ada optimisme dan harapan baru dari para generasi muda Papua untuk memajukan bumi cendrawasih ini. Bagi anak-anak yang tinggal di perbatasan Indonesia Papua Nugini, menjangkau sekolah dengan berjalan kaki melintasi jembatan gantung seperti ini menjadi rutinitas setiap hari. Langkah kaki mungil anak-anak ini lincah menapak pijakan kayu jembatan yang membentang sepanjang 30 meter. Sejak roboh pada tahun 2007 lalu, belum ada tanda-tanda jembatan baru yang lebih layak akan dibangun. Jembatan gantung ini menjadi akses jalur utama menuju Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Jayapura. Kendati terletak di perbatasan, fasilitas belajar mengajar di sini tak kalah dengan sekolah-sekolah di kota. Kendala yang dialami dalam kegiatan belajar mengajar, anak-anak ini lebih fasih berbahasa Fijin, bahasa yang biasa digunakan masyarakat yang berdiam di kawasan Oseania. Ya, untuk yang lain juga boleh. Ya. Alamnya indah mempesona. Ya, bagus sekali. Semangat belajar anak-anak yang bersekolah di Kampung Banda, Distrik Kirom, Papua, patut diacungi jempol. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di dalam surga. Selamat pagi juga anak-anak. Kendati serba terbatas, fasilitas pendidikan anak-anak ini mendapat perhatian yang memadai guna menunjang aktivitas belajar mengajar. Keterbatasan guru nyatanya tidak mengurangi semangat anak-anak yang merupakan masyarakat perbatasan di Papua menimba ilmu untuk masa depan yang lebih cerah. Riki, saya menjadi dokter. Lebih guru agama. Matematika. Jadi suster. Masalah pendidikan menjadi persoalan penting di Papua. Provinsi yang terletak di timur Indonesia kini berbenah dan mempersiapkan generasi muda Papua yang tangguh. Anggapan anak-anak Papua tertinggal dari daerah lain membuat pemerintah daerah setempat mendatangkan pakar matematika Yohanes Surya untuk melatih anak-anak Papua belajar, terutama bidang matematika. Saat banyak daerah mengirimkan anak-anak terbaiknya untuk mengikuti Olimpiade Matematika, Papua pun tergerak ingin ikut serta. Maka, pakar matematika yang dikenal dengan metode matematika gampang, asyik dan menyenangkan, yang kemudian disingkat matematika gasing itu, mendatangi sejumlah desa terpencil di Papua. Ada 3 kabupaten yang didatangi Yohanes Surya pada waktu itu, yakni Kabupaten Tolikara, Wamena, dan Lanijaya. Mereka itu belajar, dan belajar. Karena mereka pengen jadi orang besar. Iya, dan jangan pernah takut. Jangan merasa, nanti kalah sama yang lain. Gak usah takut. Yang lain udah terbukti bahwa anak-anak Papua bisa mengalahkan dunia kok. Ya, jadi kami selalu tekankan pada mereka bahwa mereka itu saat ini dalam posisi mereka ini utusan. Mereka ini harus kembali. Utusan itu nggak boleh tinggal di tempat di mana dia ditempatkan gitu. Jadi dia harus kembali. Nah, di Indonesia siapa yang ngutus mereka awalnya itu daerahnya kan. Dia harus kembali ke daerahnya. Inilah salah satu putra terbaik Papua yang kini menjabat Menteri Lingkungan Hidup, Baltasar Kambuaya, bukan nama asing bagi masyarakat Papua.
Putra kelahiran Ayamaru, Maibat, Papua Barat, 9 September 1956, namanya mulai diperhitungkan kalangan birokrat saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantiknya sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Baltasar yang biasa dipanggil ini pernah menjadi Rektor Universitas Cendrawasih. Guru besar bidang ekonomi ini memiliki pemikiran-pemikiran terkait masalah pendidikan, lingkungan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Papua pada saat itu orang bicara, orang Papua, orang kuat, mengandalkan fisik dalam segala hal. Orang bisa berkelahi, bisa pukul begitu. Saya bilang tidak lagi. Saya ingin kita dihargai, dihormati di negara ini. Karena kekuatan otak kita, brain power itu. Sawape diru nina o. Penentuan pendapat rakyat di tahun 1969 memberikan kesempatan pada penduduk Irian Barat saat itu untuk memilih dua opsi, bertahan dalam pendudukan Belanda atau bergabung dalam Republik Indonesia. Tugu Pepera di Jayapura ini seakan menjadi monumen pengingat bagi masyarakat Papua untuk tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Papua akan dikenang selamanya sebagai daerah perjuangan. Di Jayapura, kami mendapati Tugu Pepera dan Monumen Yosudarso. Bukan itu saja, keakraban dengan warga tetangga Papua Nugini pun terjalin erat. Nuansa ini terlihat di pasar tradisional Skowotung yang berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini. Disinilah roda perekonomian berputar antara para pelintas batas di daerah Skou, Papua, dan juga daerah Butung, Papua Nugini. Dan setidaknya dalam seminggu ada 3 hari pasar digelar, yakni hari Selasa, hari Kamis, dan juga hari Sabtu. Dan uniknya lagi, mereka ke sini berjalan kaki dari pos perbatasan menuju pasar ini untuk membeli berbagai macam aneka barang kebutuhan. Diru nina o. Sawape diru nina. Suku Mbaham Mata adalah sebutan untuk semua masyarakat asli Fak-Fak, baik yang di pedalaman, pegunungan, kota, pantai, dan pulau-pulau kecil. Di tengah maraknya permasalahan isu agama yang memecah belah, masyarakat Fak-Fak memilih filosofi dan cara unik dalam menjaga keseimbangan hidup antar umat beragama di Papua. Satu tungku tiga batu merupakan suatu istilah yang menggambarkan filosofi keseimbangan dan kebersamaan. 3 kaki pada satu tungku diibaratkan sebagai 3 agama besar yang berada di Fak-Fak, yaitu agama Islam, Katolik, dan Protestan. Dalam pemikiran masyarakat Fak-Fak, jika 3 kaki ini stabil, maka semua persoalan dapat diatasi dengan baik. Selain satu tungku 3 batu, adat yang kental juga menjadi pemersatu perbedaan yang ada dan pemersatu pluralitas agama di Fak-Fak. Kota Sorong bukanlah kota yang besar seperti Jayapura. Tetapi di sini terdapat berbagai macam suku dari Sabang sampai Merauke. Di Sorong, semua suku aslinya bisa berbahasa Indonesia. Bahkan di pelosok wilayah Sorong sekalipun. Warga pendatang yang tinggal menetap di Sorong berasal dari program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1980-an. Dalam kehidupan sehari-hari seperti di bidang perekonomian, para pendatang dan penduduk asli saling membaur dan bekerja sama dalam keberagaman. Pedagang dari luar Papua cukup berperan besar dalam kegiatan perekonomian dan kemajuan pembangunan di daerah tersebut. Berbagai kemajuan yang diperoleh sebagai buah manis pembangunan di bumi Cendrawasih dirasakan oleh masyarakatnya.
Bertolak dari sejarahnya, Kabupaten Jayawijaya merupakan contoh cikal bakal pemekaran daerah kabupaten yang sukses melahirkan 7 kabupaten baru. Pembangunan di Kabupaten Jayawijaya yang berpusat di kota Wamena terbilang jauh lebih pesat ketimbang pembangunan di kabupaten pesisir di Papua. Kendati ditinjau dari posisi geografis, terkendala akses jalur transportasi yang hanya bisa ditempuh lewat jalur udara. Seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan bagi pembangunan fisik dan kebutuhan masyarakat yang didatangkan dari luar Wamena diangkut dengan pesawat udara. Bandara Wamena menjadi zona tersibuk bagi mobilitas penumpang dan barang. Untuk itu, renovasi dan perluasan bandara mutlak diperlukan. Selain mendesak, guna menopang pembangunan ekonomi di kawasan Pegunungan Tengah, pembangunan bandara ini akan membuka isolasi wilayah antar daerah pegunungan. Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan darat yang menghubungkan Wamena dengan kabupaten lain di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Geliat ekonomi di kawasan Pegunungan Tengah Papua semakin lengkap dengan pembangunan fasilitas pasar yang disebut Wamena Mall. Harapan adanya suatu pasar modern yang hadir di wilayah Pegunungan Tengah Papua amat dinanti masyarakat sehingga dapat mengangkat perekonomian di Kabupaten Jayawijaya. Masyarakat tidak perlu pergi jauh melakukan aktivitas berbelanja hingga ke kota Jayapura. Nantinya, tidak hanya diisi oleh masyarakat non-Papua saja, melainkan mall ini juga bisa dinikmati fungsinya oleh putra-putri asal daerah. Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lainnya. Ketika komunikasi tiga tungku, adat, pemerintah, dan agama saling melengkapi di dalam kehidupan masyarakat Papua, maka akan terwujud pembangunan Papua yang lebih maju. Saya berharap bahwa orang-orang di Jakarta atau mungkin orang-orang di tempat lain, tolonglah belajar dari Papua, nilai solidaritas, kerukunan antar umat beragama, tolonglah belajar dari Papua. Sampailah kami di Merauke, batas ujung timur Indonesia. Tempat didirikannya Tugu Trikora dan menara kembar 0 km. Ini seakan menjadi pengingat semangat persatuan anak bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Ini merupakan tugu yang sama dengan Tugu 0 km yang ada di Sabang, Aceh, hingga tercipta dalam lirik Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, pada kenyataannya 0 km di Kabupaten Merauke masih ada di ujung jalan sana. Kita harus menempuh jalan sekitar 2 km sampai bertemu dengan perbatasan Papua New Guinea.